mejanya dan sampahnya di bawah. Kalau ada ambil ya, terus dibuang. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ibu cek dulu kehadirannya kalian. Kelas MIPA 1 kan? Ini ya, Bu. Oke. Izzatul Rahman, hadir, Bu. Siti Murmaina Burhanuddin, Ibu. Mufidah, hadir, Bu. Adillah, hadir, Bu. Andi Mutia Mutmainah, hadir, Bu. Widya Putriani, Ibu. Salsabila, hadir, Bu. Herul Mahdi, Nur Khairani Hafid, hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya hari ini, Ibu. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Saya, Bu. Oke, ayo. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk materi hari ini, ada yang ingat pelajaran kemarin kita bahas apa? Ya, betul sekali. Jadi ada yang tahu tidak apa hubungan sistem pencernaan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Kalian tahu kan kita akan belajar hari ini itu materi tentang apa? Sistem reproduksi. Ya, betul sekali. Ada yang tahu hubungan sistem pencernaan dengan sistem reproduksi itu apa? Bu. Ya, apa? Jadi kalau sistem reproduksi itu, Bu, bekerja dengan sistem pencernaan dengan menerima nutrisi darinya, di mana sistem pencernaan itu terlibat dalam pemecahan makanan, sedangkan sistem reproduksi itu berperan dalam membantu menciptakan dan mengembangkan bayi. Iya, betul sekali ya. Jadi coba kalian perhatikan ke depan. Ini ada 3 gambar yang berbeda. Ada yang tahu apa perbedaan dari gambar di atas? Angkat tangan yang tahu. Bu, Ya. dari ketiga gambar di atas itu ada 2 gambar yang perbedaannya di anaknya. Gambar pertama itu sepasang suami istri, kedua itu sebuah keluarga dengan 1 anak, dan juga yang ketiga itu ada 4 anak. Ya, betul. Ada yang tahu perbedaan gambar ini terkait dengan materi kita hari ini? Saya, Bu, Ya, apa? kalau gambar pertama itu, Bu, belum mempunyai anak. Ya. Kalau gambar kedua itu sudah punya 1 anak dan telah terjadi reproduksi. Kalau yang gambar ketiga itu ada 4 anaknya dan sudah melakukan reproduksi juga, Bu, dan terjadinya perkembangan. Ya. Iya, betul sekali ya jawaban dari temannya. Jadi kalau kalian ingat, kita pernah belajar kalau salah satu ciri dari makhluk hidup itu berkembang biak atau bereproduksi. Terus ada yang tahu tidak apa tujuan dari bereproduksi? Iya, coba saya bilang. Menghasilkan keturunan, Ibu. Iya, betul. Ada lagi? Ibu, Ya, apa? untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan agar tidak punah. Iya, semua jawabannya tadi benar ya. Pertanyaan selanjutnya, coba kalian pikirkan bagaimana jika organ reproduksi manusia itu tidak lengkap. Apakah tetap masih memiliki keturunan atau tidak? Ayo coba, siapa ya? Menurut kalian? Ya, coba. Menurut saya, jika organ reproduksi manusia tidak lengkap, itu bisa mengakibatkan berbagai masalah reproduksi, seperti kesulitan dalam melakukan reproduksi secara normal, dan ini juga bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk hamil atau memiliki anak. Iya, betul sekali. Jadi, jika organ reproduksi manusia itu tidak lengkap, besar kemungkinannya itu tidak memiliki keturunan, karena di mana setiap organ reproduksi itu memiliki fungsinya masing-masing, tetapi bisa memiliki keturunan jika melakukan beberapa cara medis yang lain, tetapi sesuai dengan anjuran dokter. Ada yang mau bertanya hari ini? Saya mau Iya, apa?
Mau bertanya tentang tadi mengenai organ reproduksi yang meningkat. Pertanyaan saya, apa saja organ reproduksi yang ada pada laki-laki itu? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalian lihat di atas, ini adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi ini kandung kemih, mungkin gambarnya ya, ini bentuknya. Terus ini vas deferens, yang ini, yang panjang ini. Terus ini vesicula seminalis. Ini kelenjar prostatnya, ini kelenjar Cooper, yang ini. Terus ini epididymis, yang ini bagian luar. Terus ini testisnya dan skrotum. Terus yang sana ada penisnya, terus saluran uretranya. Jadi kalian sudah tahu gambar organ dan reproduksi laki-laki? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Kalau organ reproduksi pada perempuan apa saja, Bu? Ya baik, ini kan tadi pada sistem reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya ini struktur sistem reproduksi pada wanita. Jadi ini gambar uterusnya. Terus ini urinary bladder, yang ini. Terus ini uretranya, ini vagina, ini anusnya, ini rectum, terus ini pelvis. Sudah mengerti? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Apa saja gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi, Bu? Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Saya mau bertanya terkait hormon pada sistem reproduksi wanita dan laki-laki. Oke, jadi jawaban kalian akan terjawab melalui diskusi yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Baik. Nah, baik, sebelum masuk pada diskusi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, setelah melakukan studi literatur, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi sistem organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua, setelah melakukan studi literatur, peserta didik dapat menganalisis fungsi hormon yang terdapat pada sistem organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga itu setelah menganalisis studi literatur, peserta didik dapat menganalisis gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi disertai dengan penyebab dan upaya penanganannya. Jadi ini adalah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Nah, silakan membentuk kelompok. Ibu mau sesuai dengan gaya belajarnya kalian masing-masing. Jadi kan ada 3 gaya belajar yang kita ketahui. Yang pertama itu gaya belajar secara visual. Nah, gaya belajar secara visual itu gaya belajar yang lebih suka menggunakan gambar, grafik, atau diagram untuk memahami dan mengingat informasi. Contohnya dengan belajar melalui PowerPoint atau dengan video pembelajaran yang interaktif. Terus yang kedua ada gaya belajar auditori, di mana gaya belajar auditori ini anak dengan gaya belajar yang senang mendengarkan audio atau lebih suka mendengar secara lisan. Contohnya seperti diskusi kelompok atau melalui YouTube. Terus yang ketiga ada kinestetik. Nah, gaya belajar ini itu lebih suka melalui gerakan fisik atau pengalamannya secara langsung. Jadi ibu mau tanya, siapa di sini yang gaya belajarnya secara visual? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, jadi ada 4 orang ya. Ada Khairul Mahdi, ada Khairul Hafid, ada Jeffrian, sama ada Adila. Kalau gaya belajar secara auditori, Ibu. Iya. Ada Mufida,
Mutia, Indah Rahmat, ada Mutmainah, ada Salsabila. Ya, kalau kinestetik, oh jadi di kelas ini tidak ada ya yang cenderung ke kinestetik. Oke, Ibu akan jelaskan bagaimana diskusi kita akan berjalan pada hari ini. Nah, pada pembelajaran materi sistem reproduksi ini menggunakan model pembelajaran cooperative learning IP to stay to spray. Maksudnya di sini kan kalian satu kelompok ada 4, ada yang 5 kan? Jadi ada 2 sebagai ahli atau yang tetap dalam kelompoknya, terus 2 lagi sebagai tamu. Artinya yang kalau sebagai tamu itu mencari informasi kepada kelompok lain. Ya begitu ya pembelajaran kita, diskusi kita akan berjalan pada hari ini. Nah, Ibu akan bagikan LKPD pada grup kelas kalian. Di situ Ibu sudah cantumkan beberapa materi yang bisa kalian gunakan sesuai dengan gaya belajarnya kalian masing-masing. Ibu sudah cantumkan materi lewat YouTube, terus ada materi pembelajaran lewat materi lewat PowerPoint, terus dengan majalah. Kalian bisa akses nanti. Jadi Ibu mau kalian kumpul dulu dalam satu kelompok. Ya ini kelompok 1 ya. Terus ini ada. Terus ini kelompok 2. Terima kasih. Jadi materinya bisa dilihat di grup kelas, tapi pengerjaannya tetap pada kertas LKPD ini. Baik Bu. Ya silakan dikerjain, berikan waktu 10 menit. Ibu ingin bertanya Bu. Terima kasih Bu. Ini Terima kasih Bu. Ya, selesai. Ada yang tidak mengerti? Silakan dikerja ya. Bu, ini Bu ada yang kurang jelas ini bukunya. Ini bukan.
Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang dua yang tinggal di kelompoknya, terus dua lagi yang pergi ke kelompok lain. Udah. Kalau kelompok satu terserah ya, mau tiga yang tinggal atau tiga yang Kelompok satu di sini, Bu. dua.
Iya, kelas sudah selesai. Sudah, Bu. Silakan kembali ke kelompoknya. Nah, sekarang dilanjutkan presentasi hasil diskusi kelompok. Jadi nomor 1 pada LKPD akan dijelaskan melalui gambar di atas, jadi ditunjuk ya. Gimana di situ organnya? Silakan kelompok 1. Naik, kelompok 1 naik. Semua atau perwakilan 3 partai? Nah, yang lain diperhatikan. Iya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ini bagian A. Ini ada seminar presenter atau kesimpulan seminar. Dia berfungsi untuk menghasilkan nutrisi untuk sperma. Kemudian yang kedua ini ada testis, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang ini ada ductus deferens, dia berfungsi untuk menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikular seminimaris. Baik, selanjutnya itu bagian D itu ada epididymis, di mana epididymis ini sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian selanjutnya itu di bagian E ini itu ada corpora cavernosa. Nah, di mana corpora cavernosa ini sebagai proses reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. Kemudian itu ada yang bagian F itu ini. Nah, dia itu merupakan kandung kemih, di mana kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan di dalam tubuh. Jadi selanjutnya ini adalah anus. Jadi anus itu sebagai jalan keluar spesies dan pinja. Selanjutnya yaitu utera. Ini utera. Utera yang
Ya, uretra. Jadi uretra itu memiliki fungsi tumbuhan untuk mengeluarkan ejakulasi air mani saat mencapai organisme. Selanjutnya yang ini terakhir yaitu dectus ejaculatory. Jadi itu berfungsi untuk mengeluarkan sperma pada saat terjadi ejakulasi. Ini nomor 2. Baik, selanjutnya itu bagian reproduksi wanita, di mana bagian A itu ini, nah di mana bagian A-nya itu merupakan uterus. Nah, fungsi dari uterus itu sendiri sebagai penampung sel telur. Kemudian selanjutnya itu bagian B itu ada ductus ejaculatory. Nah, di mana ductus ejaculatory ini dia berfungsi sebagai jadi bagian B itu cervix, di mana cervix itu dia berfungsi untuk memproduksi kemih dan atau yang disebut sebagai glukos. Kemudian selanjutnya di bagian C itu ada urinary bladder, di mana urinary bladder ini dia berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan di dalam tubuh. Selanjutnya bagian D ini merupakan anus sebagai jalan keluar feses. Kemudian bagian E yang ini merupakan uretra. Uretra sendiri berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Kemudian bagian F yang di bawah itu merupakan ovulum. Ovulum sendiri membawa ovum ke bagian ujung atau timbul di bulan hingga ke bagian rahim. Jadi selanjutnya yang bagian B itu yang ini yaitu vagina. Jadi vagina itu berfungsi sebagai alat reproduksi wanita dan menjadi jalan masuk sperma menuju rahim. Jadi terdapat tempat keluarnya darah ketika menstruasi dan jalan lanjut lagi ke dunia. Selanjutnya yang terakhir itu yaitu ovari. Jadi ovari itu sebagai tempat sel telur dihasilkan dan berkembang menghasilkan hormon wanita dan melepas sel telur. Jadi nomor 3, 4, dan 5 dibacakan saja. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan yang dimana tuliskan nama hormon pada sistem reproduksi wanita beserta fungsinya. Jadi hormon pada wanita itu ada 5, di mana yang terdiri dari estrogen, di mana estrogen ini berfungsi yang dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, di mana estrogen ini berpengaruh pada pertumbuhan reproduksi. Kemudian ada progesteron, di mana hormon ini itu dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, di mana hormon ini berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan inflasi zigot, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus cervix sehingga menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. Kemudian hormon selanjutnya itu ada yang namanya LH, di mana LH ini berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Kemudian selanjutnya itu FSH, di mana hormon ini berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan sel telur. Kemudian selanjutnya itu ada prostaglandin, di mana prostaglandin ini dia dihasilkan oleh uterus serta berfungsi untuk mempengaruhi robeknya folikel saat revolusi dan merangsang kontraksi uterus pada kelahiran. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, silakan. Baik,
Selanjutnya itu hormon pada sistem reproduksi laki-laki beserta fungsinya. Yang pertama ada testosteron, di mana dia merupakan hormon kelamin laki-laki yang disekresi oleh sel interstitial atau seledi. Hormon ini berperan penting dalam membentuk sperma. Hormon testosteron juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh pria. Kemudian yang kedua ada FSH. Dia disekresi oleh sel-sel protein hipofisis anterior dan berfungsi untuk menstimulasi sel-sel seksual. Kemudian yang ketiga, LH merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Kemudian yang keempat ada GnRH. Dia berfungsi untuk merangsang protein hipofisis dan mengeluarkan LH serta FSH serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sintesis hormon. Kemudian yang terakhir ada DHT atau dihidrotestosteron yang berfungsi dalam pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Selanjutnya, yang nomor 5 saya berikan ke Baik, selanjutnya ada pertanyaannya yaitu apa saja gangguan pada sistem reproduksi manusia dan hubungan jenis penyakit atau gangguan reproduksi manusia dengan penyebab dan upaya penanganan yang tepat. Jadi yang pertama itu adalah gangguannya itu AIDS. Penyebabnya itu berganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya akibatnya yaitu akan melemahnya fungsi sistem imun tubuh manusia secara drastis, membuat tubuh rentan mengalami berbagai penyakit infeksi. Dan upayanya yaitu terapi antiretroviral untuk memperlambat penyebaran. Sekian dan selanjutnya ada gangguan sifilis, yaitu penyebabnya dipicu oleh aktivitas seksual dan akibatnya itu menginfeksi tubuh manusia melalui luka di alam kelamin, anus, bibir maupun mulut. Selanjutnya upaya penanganannya yaitu pengobatan dapat dilakukan dengan antibiotik melalui pemberian suntikan dengan biasanya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Dan yang terakhir yaitu chlamydia. Penyebabnya yaitu bakteri Chlamydia trachomatis dan akibatnya dapat menyebabkan epididymis yang memicu rasa nyeri pada testis dan perut bagian bawah, demam, bahkan kemandulan. Dan upaya penanganannya yaitu dapat diobati dengan antibiotik. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan naik kelompok selanjutnya. Baik, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Adila. Baik, jadi dari gambar di sini ada penunjukan A itu dia merupakan vesicula seminaris. Bagian D terus bagian B itu dia
dia merupakan ductus ejaculatory. Terus bagian C, dia merupakan ductus deferens. Bagian D itu merupakan anus. Terus bagian E dia merupakan epididymis. Bagian F itu dia tabung kemih pada pria. Bagian G uretra. Bagian H dia merupakan corpora cavernosa. Dan yang terakhir ini itu testis ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu untuk reproduksi wanita akan dijelaskan oleh saya. Jadi petunjuk untuk bagian A itu dia merupakan uterus, lalu untuk bagian B cervix, untuk bagian C urinary bladder, terus untuk bagian D ini merupakan anus, terus bagian E merupakan uretra, bagian F merupakan ovarium, bagian G itu vagina yang ini, dan yang terakhir itu bagian H merupakan ovarium. Sekian dari kelompok kami. Nomor 3 sampai 5 silakan dibacakan ya. Baik. Adapun hormon pada reproduksi wanita itu yang pertama itu ada estrogen, di mana estrogen ini dihasilkan oleh ovarium dan plasenta. Terus yang kedua ada progesteron, di mana RH ini berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Yang keempat itu ada FSH, dia berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel. Terus yang kelima itu ada prostaglandin, di mana prostaglandin ini dihasilkan oleh uterus serta berfungsi untuk mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk hormon reproduksi pada laki-laki itu ada 5. Yang pertama itu testosteron, berfungsi untuk hormon kelamin laki-laki yang disekresi oleh sel interstisial atau sel Leydig, di mana hormon ini berperan penting dalam membentuk sperma. Hormon testosteron juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada pria. Lalu untuk FSH itu disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofis anterior dan berfungsi menstimulasi sel-sel sertoli. LH itu merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Lalu GnRH merangsang kelenjar hipofisis dan mengeluarkan LH dan FSH serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi hormon. Dan yang terakhir untuk DHT berfungsi untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi di bagian laki-laki. Sekian pula dari hasil diskusi dari kelompok kami. Bisa kita lihat kepada ini. Semua 5 yang berbicara. Nomor 5. Tiga saja sih. Jadi ada beberapa gangguan yang dapat terjadi pada reproduksi manusia. Yang pertama itu ada herpes genital, ada chlamydia, dan ada sifilis. Sifilis ini dipicu oleh aktivitas seksual. Akibatnya dapat menginfeksi tubuh manusia melalui luka di alat kelamin, anus, bibir maupun mulut. Dan upaya penanganan sifilis ini dapat dilakukan dengan antibiotik melalui pemberian suntikan
dengan biasanya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri tepuk tangan dulu. Baik, jadi diskusi hari ini berjalan dengan baik. Jadi sebelum Ibu akhiri, siapa yang bisa sebutkan organ reproduksi pada wanita? Siapa yang bisa sebutkan organ reproduksi pada wanita? Bu, ya. Ada uterus, cervix, urinary bladder, anus, uretra, ovidus, vagina, dan juga ovari. Kalau hormon pada sistem reproduksi pada laki-laki, ada yang tahu? Ya, Anjing Mutia. Jadi ada seminar testikel, ada testis, ada ductus deferens, ada epididymis, ada corpora cavernosa, ada kandung kemih, ada anus, ada uretra, dan ada ductus ejaculatory. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi Ibu mau tanya, pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Ya, baguslah kalau begitu. Jadi tetap semangat belajar, jangan lupa belajar di rumah dan istirahat yang cukup. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.